Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Mas Tasori ini selalu mendahului salam. Tapi nggak apa-apa lah, kan gitu. Dokter, saya ada pertanyaan. Iya. Itu tentang kitab suci umat muslim. Umat Islam. Umat Islam, kitab suci kita. Yang menjadi pedoman hidup kita yaitu Al-Quran. Emang pedoman. Emangnya apa, dokter? Biasanya kita masih kalah sama hawa nafsu kita. Justru kemudian menjadikan Quran sebagai pilihan yang kedua, barang hiasan, kan gitu. Pada kenyataannya gitu ya, dokter ya. Tapi sebagai idealisme kita, memang seharusnya Quran itu yang ada di depan, kan gitu ya kan? Oke. Dokter, gini pertanyaannya tuh ya, kenapa sih kok Al-Quran harus berbahasa Arab? Kenapa nggak pakai bahasa Persia yang mana di sana tuh banyak banget ulama, atau bahasa Eropa yang mana di sana tuh ada tokoh-tokoh dunia? Kenapa harus berbahasa Arab, dokter? Yang nurunin Quran, yang buat Quran itu siapa? Gusti Allah. Ya terserah dia dong. Oh iya sih, kita nggak bisa. Itu satu jawaban yang kemudian harus ditanamkan sebagai kehendak Tuhan. Jadi kehendak Tuhan itu ketika memilih suatu bahasa, itu kemudian diaplikasikan dalam kehidupan nyata ini, maka ketika kun fayakun, jadilah, maka jadi gitu loh. Jadi itu prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika dia sudah berkehendak, apa yang terjadi akan terjadi, dan apa yang tidak akan terjadi tidak akan pernah terjadi. Nah, mau protes, emang kamu Tuhan. Iya. Tapi kan tetap banyak yang mempertanyakan, dokter. Ya, sebagai orang mukmin yang meyakini bahwa Al-Quran itu turun kepada Nabi dengan bahasa Al-Quran, memang Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kehendaknya yang mutlak dan tidak terbatasi memilih bahasa Arab sebagai bahasa kitabnya. Jawaban mutlak bahwa Al-Quran itu sebagai kalam ilahi yang kemudian diturunkan kepada Nabi, dan dia memilih bangsa Arab dan sekaligus dengan atribut bahasanya yaitu bahasa Arab sebagai bahasa dari kitabnya yang mulia dan agung, kan gitu. Right. Nah, maka ya ada satu sebab akibat ya, ketika seorang nabi diturunkan pada suatu kaum, maka kitabnya mengikuti kaum tersebut. Nggak mungkin seorang nabi diberi kitab dengan bahasa kaum lain, ya kan? Misalnya Bani Israel. Bani Israel itu kan Taurat, bahasa aslinya apa? Bani Israel Arab kan ya? Ibrani. Bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani itu kayak gimana sih? Ya, yang kotak-kotak itu yang sekarang ada di Israel itu. Iya. Kalau Injil bahasa Nasrani. Bahasa apa tuh? Nabi Isa itu turun pada kaum siapa? Kalau dia turun kepada Bani Israel, mestinya Injil itu ditulis pakai bahasa Ibrani, sebagai wahyu pakai bahasa Ibrani. Tapi kenyataannya bahasa Arab kan ya? Gak ada. Itu yang ada bahasa Latin. Bahasa Latin? Iya. Bahasa Latin itu bahasa mana? Eropa ya? Eropa, kan gitu. Jadi termasuk studi yang dilakukan oleh filolog Manachem Ali itu kan, itu kan mempelajari bahasa Ibrani kan gitu, dari Taurat Perjanjian Lama kan, termasuk kemudian Zaburnya Daud alaihissalam itu kemudian ya juga dalam bahasa Ibrani. Nah, Al-Quran ini ketika turun kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad itu adalah bangsa Arab, maka bahasanya adalah bahasa Arab. Dan ternyata bahasa ini unik, Sam. Kenapa tuh? Ya, dia bisa dipelajari.
karena tuturan kata secara sederhana, karena menirukan dan sebagainya, itu memang bisa menyebar kemana-mana. Gampang ya? Gampang, kan gitu. Asal orang itu intens gitu aja dan pergaulan sehari-hari, gitu loh. Nah, ini yang kemudian harus dipahami, bahwa ketika seorang nabi itu turun di suatu kaum dan kaumnya itu kemudian menggunakan bahasa tertentu, maka hampir dapat dipastikan ya, tanpa menghilangkan kudrah iradah Allah, kan gitu ya, mengesampingkan kudrah iradah Allah, maka bahasa tersebut yang akan menjadi bahasa kitabnya. Seandainya, kan gitu kan, nabi itu ada yang disebutkan turun di daerah Jawa, barangkali bahasa Jawa itu yang akan menjadi bahasa kitab, Sanskerta, ya kan, bahasa kitab samawinya. Tapi Allah tidak menghendaki keterjagaan bahasa tersebut dari sisi bahwa nabi yang ada di mana, di dunia ini, di Jawa ini memang tidak disebutkan. Yang dijaga kan cuma karena keterpilihan Al-Quran, maka yang langgeng sampai sekarang dan sampai nanti hari kiamat itu adalah bahasa Arab. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalna min rasulin illa bilisanin qaumihi liyubayyina lahum. Jadi Allah itu tidak mengutus seorang rasul, ya kan, kecuali dengan lisan kaumnya, bahasa kaumnya, ya kan. Berarti kalau bahasa kaumnya, otomatis Quran yang diturunkan kepada Nabi itu menggunakan bahasa Arab, gitu loh. Nah, itu jawaban dari sisi kehendak Tuhan sebagai ideologi, sebagai kredo kaum muslimin yang kemudian menjadi keyakinan seluruh umat Islam, gitu. Kalau ditanya mengapa bahasa Arab, mestinya orang Iran protes itu nanti. Tapi kenyataannya sekarang ya itu keyakinan, nggak bisa dibantah, kan gitu loh. Itu sebagai kredo agama yang harus diterima, begitu. Nah, inilah yang kemudian harus dipahami sebagai kredo umat Islam, kredo kita untuk melakukan apa yang namanya apa, keimanan itu. Keimanan itu cukup dipercayai gitu saja. Kalau ingin bertanya kenapa kok nggak bahasa Jawa aja yang mudah, kan gitu, maka upaya untuk penyebaran Al-Quran itu sendiri adalah upaya manusia untuk menjelaskan Al-Quran dalam berbagai bahasa. Maka kita lihat satu hal yang perlu ditekankan di sini, bahasa Qurannya tetap bahasa Arab, terjemahannya tersendiri. Nah, jadi Lajnah Pentaskah Al-Quran itu sudah membuat berbagai terjemahan Al-Quran dalam bentuk bahasa-bahasa yang ada di Indonesia. Bukan hanya bahasa Inggris, bahasa Indonesia baku, tapi juga ada bahasa-bahasa lain yang banyak banget yang mereka juga beragama Islam dan berhak untuk mendapatkan informasi dari Al-Quran sebagai kitab Allah. Itu jawaban ideologinya. Saya ada pertanyaan, kenapa Al-Quran bahasa Arab itu dikarenakan bahasa Arab itu bahasa yang paling kaya, dokter? Faktor lain yang itu salah satu faktor saja sebenarnya. Tapi sebenarnya itu banyak faktor. Yang pertama, fungsi bahwa Quran itu sebagai pedoman hidup ini harus dimengerti oleh kaum di mana seorang nabi diutus. Jadi Nabi Muhammad diutus bangsa Arab, masa ngomong bahasa Jawa? Kan nggak logis ya? Nggak logis,
Iya. kan gitu kan. Bukan nggak logis saja, juga nggak cocok kan gitu. Iya. Sehingga kemudian ngomong apa orang ini, gitu. Kok tiba-tiba pakai bahasa Jawa? Bahasa Jawa kan gitu. Nah, maka dari itu ya kan, ketika Al-Quran itu berbahasa Arab dan orang Arab adalah mengerti tentang bahasa Arab, itu akan menyentuh sisi yang menjadi keahlian mereka dalam berbahasa. Sehingga petunjuk Quran itu menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk kok enak banget bahasanya, kok ngena banget bahasanya. Sesuatu yang kemudian membuat orang-orang tersihir itu justru hadirnya Al-Quran dalam bentuk bahasa Arab. Iya. Karena begini, pada saat turunnya Al-Quran, mereka sangat mendewa-dewakan para penyair melalui syair maupun pidato. Jadi kata yang tersusun indah, bersajak a i un itu ketika didengarkan dan membawa makna itu sangat dalam dan sangat kemudian memberikan kesan kepada diri manusia. Maka digunakanlah bahasa itu sebagai bahasa pengantar untuk kemudian disampaikan kepada umatnya agar hidayah tersebut masuk. Oh gitu. Oke. Anu dulu ya, adzan ini. Oh iya, ajan ya. Ya Allah. Berarti kita jeda dulu ya dokter ya. Oke teman-teman, karena ini ajan maka kami jeda sebentar. Mulai lagi. Ini. Oh, nungguin aja selesai berarti ya. Ini masih lama. Oke. Katanya diterusin. Kata netizennya, laknat ini laknat. Menit keberapa ini? 12. Menit 12. Nah, sip. Kayaknya Senin. Ini siapa ini ngopi bro? Mana ngopi bro? Oh, Asep. episode Al-Quran. Oh, menit 12. Kalau aku live kayak kemarin bisa juga ya, nanti dikasih topeng gitu aja. Bisa. Kasih baju gitu aja. Kasih topeng. Kasih baju. Kasih baju maksudnya? Thumbnail. Oh, thumbnail. Iya, karena yang paling penting thumbnailnya, Pak. Nah, thumbnail. Thumbnail itu harus bagus. Oke, lanjut. Udah selesai. Udah siap? 1, 2, 3. Oke, teman-teman, ini ajannya udah selesai. Jadi kita lanjut. Silakan, dokter. Tadi sudah dijelaskan tentang kenapa secara faktual ya. Kalau yang pertama tadi terpisah sebagai secara ideologis, secara akidah ya kan, secara kredo, tapi yang sekarang ini secara faktual, yaitu adalah yang sudah kita lewati, yaitu karena untuk memberikan pengantar kepada kaum agar kemudian mereka itu memahami pesan-pesan Tuhan, kan gitu. Yang kedua, ada yang sifatnya sebagai privilege bahasa Arab itu sendiri. Ya. Keistimewaan bahasa Arab itu sendiri.
bahasa Arab itu banyak maknanya, gitu, banyak maknanya. Ketika kemudian digabung-gabungkan dengan sesuatu yang menjadi subjeknya atau menjadi objeknya, itu mengalami banyak transformasi, perubahan makna, gitu. Dan ketika kemudian dilakukan di angan-angan, itu ternyata cocok. Contoh begini, janganlah kamu mendekati zina, wala taqrabuz zina. Janganlah kamu, secara harfiah kata taqrabu itu artinya adalah mendekati. Tapi apa yang dimaksud? Apakah mendekati saja? Bukan itu masalahnya. Mendekati saja nggak boleh, apalagi melakukan. Bisa seperti itu, tapi maksud utama dari situ adalah melakukan zina. Gitu. I see. Jadi melakukan zina. Misalnya begini, ada lagi wala taqrabus sholata. Jangan mendekati sholat. Lah kan aneh juga kan? Emang ada? Ada dalam Quran. Janganlah kamu Mendekati sholat. mendekati sholat. Maksudnya apa coba? Jangan mengganggu orang sholat. Jangan melakukan sholat. Wala taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah kamu melakukan sholat sementara kamu dalam keadaan mabuk. Mabuk kok sholat? Oh gitu. I see. Di Quran juga ada kayak gitu. Kata koroba dengan berbagai perubahannya. Wala taqrabus sholat, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Apa mendekati harta anak yatim itu? Mengambil haknya anak yatim. Haknya lo kan bisa kan? Iya. Artinya kata koribun itu kemudian bisa secara menyampaikan makna lebih halus dan lebih mengena, bahwa jangan kamu usik-usik hartanya anak yatim itu, dekat aja jangan kan gitu. Pokoknya kalau kamu punya keinginan macam-macam jangan gitu. Ada kesan gitunya di dalam Al-Quran. Sementara kalau itu dilakukan, jangan kamu makan harta anak yatim, kan timbul kemudian bahasa yang penafsiran yang lain-lain yang tidak serelevan dengan menggunakan bahasa. Iya, wala taqrabu ya kan. Iya, janganlah kamu mendekati harta anak yatim. Ya kan? Ya. Jangan kamu mendekati harta. Apa maksudnya? Jangan ngambil. Jangan makan, jangan 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 ngambil, ngembat kan Iya. gitu kan. Tapi Al-Qur'an bilang kalau secara harfiahkan, dekat aja jangan mandi kamu kena, jangan kamu mempermainkan harta anak yatim. Betul. Nah, itulah yang kemudian menjadi keistimewaan ayat Al-Quran. Belum lagi kemudian dengan pesona majasnya. Wow, iya betul. Kemarin kita sering membahas, sehingga kemudian anak muda sekarang itu menggunakan bahasa Al-Quran untuk menyebutkan sesuatu yang tabu. Betul. Apa itu? Bercocok tanam. Sedangkan di dalam Al-Quran gimana? Nisa'ukum harsul lakum. Nisa'ukum Harsul lakum. harsul lakum. Istri-istrimu itu sawah ladangmu. Kalau kemudian oleh netizen diubah menjadi Bercocok tanam. melakukan cocok tanam kan? Ya masuk akal sih sebenarnya. Bener kan bercocok Ya, tapi kan tanam. sawah ladangnya sendiri sah kan gitu loh. Iya. Jangan sawah orang kemudian. Iya, jangan bercocok tanam. Oh, ditanemin terus ya. Iya. Ya kan? Bercocok tanam. Bercocok tanam itu bahasa Quran. Ya kan? Bahasa Quran yang diambil dari sawah ladang. Faktu harsakum, maka datangilah. Datangilah itu apa? Datangilah menggauli. Menggauli kan? Iya. Padahal artinya ada mendatangi. Ya itu kan kiasan ya. Ya kiasan untuk halus. Maka masa bahasa Quran maka embatlah kan gitu. Oke, aku jadi paham dokter. Makanya kenapa jangan asal menafsirkan Al-Quran, karena bahasanya itu penuh dengan tafsir ya. Nah,
Itu yang kandungan maknanya itu mampu mencakup berbagai segmentasi. Iya. Makanya kalau misalnya kita salah menafsirkan ya, wah berabe ya dokter ya. Berabe kan ya, masa perempuan itu adalah sawah ladangmu. Aku sudah mendatangi sawah ladang ini. Apa maksudnya kayak gitu? Kan gak dipahami. Kan gitu. Iya. Maka ada yang disebut dengan apa? Sebagai majas di dalam Al-Qur'an. Itu. Nah, itulah yang kemudian menjadi keistimewaan yang tidak ada di dalam bahasa lainnya. Allah memang membuat bahasa Arab itu unik, kan gitu ya, penuh dengan keistimewaan. Tapi yang perlu dipelajari ya bagaimana orang kita ini kemudian mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Nah, maka ini yang kemudian harus menjadi untuk hal-hal tertentu dalam agama itu memang agama itu kuat. Kalau Anda menuntut kesempurnaan, Anda yang kalah. Maka masuklah dengan cara yang penuh kasih sayang dan ringan. Gitu loh. Jadi jangan membebankan diri, diskusikan dengan para ahli, jangan kemudian mengambil kesempatan tersendiri, tapi kemudian bicarakan dengan orang-orang yang pakar di dalam bidangnya. Oke. Iya kan? Jadi bukan hanya hafal 1-2 hadis atau baca Qur'annya enak murotal, bukan. Tapi benar-benar paham bahwa ini adalah ilmu. Ketika ilmu itu perlu dedikasi, ketika ilmu itu perlu yang namanya belajar dan tidak sehari 2 hari. Butuh waktu yang lama untuk mencerna. Itu kalau dalam kitab apa namanya? Apa ya? Yang syarat menuntut ilmu itu salah satunya waktu yang lama kan? Ta'lim mutalim. Ta'lim mutalim ya itu ya. Masih lanjut nggak ini? Masih baru 2. Monggo. Kalau masih ada yang penting masih ya. Masih 2 lagi ya kan? Oke, silakan. Yang ketiga, yang paling relevan dengan adanya masalah kenapa Al-Quran itu turun dalam bahasa Arab, itu adalah kemampuan Al-Quran untuk menantang sekaligus sebagai mukjizat. Mukjizatnya Nabi yang paling besar itu adalah munculnya Al-Quran itu sendiri yang diturunkan kepada beliau. Sampai dalam Al-Quran sampai sekarang wa in kuntum fi raibin ala abdina mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mislih. Kan gitu, disuruh untuk mendatangkan satu surah ya yang sepadan dengan Al-Quran. Surah yang paling pendek Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar, itu kan 3 ayat cuma kan ya kan? Inna a'tainakal kautsar. 3 ayat kan? Iya betul. Tapi buat kayak gitu bisa nggak? Aduh, nggak mampu saya. Nggak mampu kan? Nah, maka dari itu yang harus dipahami adalah bahkan untuk membuat hal yang semacam itu saja manusia tidak mampu menandingi dari sisi balaghahnya. Balaghah itu keindahan retorika Al-Quran. Jadi bahasa itu kalau disampaikan dengan penuh makna, dengan penuh bahasa, dengan bersajak dan indah, itu kesannya lebih mendalam. Dan selama ini kemampuan itu belum ada yang mampu untuk menandingi Al-Quran. Maka di dalam Al-Quran itu ada yang disebut dengan ma'ani, bade', ya kan? Dan ada 3 ilmu disiplin balaghah, ya kan? Ada ma'ani, ya kan? Ada bade', ya kan? Satu lagi itu lupa. Oke. Namanya juga manusia. Betul. Kan gitu. Nah, yang terakhir
atas ada pula kehendak Allah bermain dan mengintervensi terhadap kitab satu ini yang namanya Al-Quran. Al-Quran itu didesain untuk dihafal, gitu. Nah, bahasa dihafal itu dijaga. Maka Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan ad-dzikra yaitu Al-Quran, dan kami pula yang menjaganya. Berarti kalau kata kami itu melibatkan unsur-unsur yang lain, bukan hanya kehendak Allah sendiri, tapi Allah menggerakkan seluruh semesta ini termasuk manusia sebagai penjaga-penjaga Al-Quran. Maka kemudian betapa mudahnya Al-Quran itu dihafalkan. Betul ya, dokter. Ada yang hafal Injil? Ada mungkin, cuma jarang ya. Setebel itu kan gitu. Iya. Butuh berapa hafalnya? Ya susah ya. Susah. Tapi Al-Quran cuma 6.000 ayat. Para sahabat itu dan Nabi sendiri menghabiskan 20 tahun. Dan seandainya orang itu semasa hidupnya itu mulai dari akil baligh sampai 20 tahun selanjutnya, itu kalau menghafalkan Al-Quran, saya jamin dengan serius dan kontinu istiqomah, ya kan, dia menghafalkan Al-Quran 20 tahun, dia sudah hafal Al-Quran di luar kepala. Bahkan hafalannya itu ketika seseorang suruh menyebutkan ayat, kan gitu, selama 20 tahun loh ya. Selama 20 tahun, taruhlah usianya itu 9 tahun balik, dia sudah bisa baca Quran, kemudian dia hafal Quran, umur 29 tahun atau 30 dia sudah hafiz ya? Bukan hafiz, kalau hafiz 4 tahun sudah cukup. Tapi untuk menjaga Al-Quran sampai di luar kepala, sehingga kemudian sudah nggak ada murojaah lagi dan sudah melekat di dalam hati, itu 20 tahun. Dan anyway teman-teman, Dr. Ahmad Zulfikar juga dia sudah hafal Al-Quran sejak umur 6 tahun ya? Belum. Oh belum ya? Kamu jangan menyebar hoax dan dusta. Kirain. Enggak ada yang kayak gitu. Ya suka, yang baca pun kadang jarang. Tapi seorang dokter jarang baca Al-Quran? Ya bukan begitu maksudnya. Tapi setiap hari berkelimpungan apa berkelanjutan atau dengan Al-Quran gitu loh. Jadi gampang ya kemudian membacanya kan gitu. Iya. Nah nanti perlu ditegaskan pula sebagai terakhir ya, ini bukan sebagai 4 faktor tadi. Meskipun Al-Quran itu dalam bahasa Arab ya kan, tapi visi dan misinya, ya kan, risalahnya itu kepada seluruh manusia. Jadi Al-Quran itu untuk seantero jagat, seantero dunia ini, seantero bumi. Tapi yang dipilih adalah bahasa Al-Quran. Al-Quranul Karim dengan bahasa Arab. Ya rajin-rajin aja baca Al-Quran, insya Allah Anda akan dibukakan oleh Allah pintu-pintu hidayah. Al-Quran itu sumber yang enggak kering. Pokoknya kalau hidupnya tidak lepas dari Al-Quran dalam seharinya ya, walaupun 1 ayat, insya Allah hidupnya itu bakal baik-baik aja. Itu kata siapa gitu dokter? Bener nggak sih? Ya tergantung ya, mau menghayati atau tidak gitu ya dokter ya? Iya, apakah hanya sekedar dibuat pemanis mulut aja? Atau memang benar-benar diamalkan? Terus ya kan? Ada seorang ustadz juga bilang sama saya dokter gini, kedekatan kita terhadap Al-Quran itu bisa diukur, bukan. Kedekatan kita terhadap Allah itu bisa diukur. Jadi kalau misalnya ada yang bilang bahwa mungkin Tuhannya lagi nggak pengen dekat sama saya, enggak salah. Justru kedekatan kita terhadap Tuhan itu bisa diukur. Kenapa? Saya nanya, bagaimana caranya? Yaitu ketika kamu setiap harinya mau membaca Al-Quran, maka pada saat itu ya berarti kamu sedang dekat dengan Tuhannya gitu.
ukuran kedekatan itu gimana sih? Ukuran kedekatan itu ya kita merasa dekat dengan Allah, entah itu ya minimalnya secara hati kita, secara emosi kita. Ya, salah satunya memang secara fisik iya. Tapi kadang kita ini cuma sekedar membaca, tapi tidak mengamalkan. Yang mengamalkan lebih bagus mana sih? Mengamalkan atau membaca gitu ya? Membaca gitu. Dua-duanya, dokter. Ketika seseorang benar-benar paham bahwa Al-Quran itu adalah suatu pedoman hidup, dia nggak perlu membaca lagi. Oh, karena laku hidupnya pun sudah Implementasi Al-Quran. oh, right. Wah, ini perlu perlu dicatat ini, teman-teman. Enggak, maksudnya begini loh. Ya, membaca Al-Quran itu sebagai ibadah iya. Tapi menyingkronkan diri dengan Al-Quran itu justru yang wajib. Oh, oke. Oh, iya. Al-Quran itu yang wajib itu cuma Al-Fatihah saja dalam sholat. Tapi kehidupan kita yang harus sesuai dengan Al-Quran itu dari bangun tidur sampai tidur lagi. Oke. Itu loh masalahnya. Itu yang kadang kenapa umat Islam ini terjauhkan dari Tuhannya, karena nggak mengikuti kitabnya. Bukan gitu, dokter. Pedomannya. Soalnya berbahasa Arab, bingung. Ya maka belajar. Oh iya. Kan sejak kecil kita dititipkan kepada kutab, guru ngaji kita, kan gitu. Iya, benar juga sih. Iya. Kalau misalnya dokter jadi guru ngaji, mau nggak, dokter? Itu sejak dulu dari jadi guru ngaji. Oh iya. Kalau misalnya jadi guru ngaji, Awal-awal saya kan guru ngaji. oh, karirnya dimulainya. Karir itu guru ngaji, guru TPQ biasa. Seandainya nih dokter jadi guru ngaji para banci-banci gitu. Ya, hak mereka. Kalau memang mereka meminta, apa salahnya? Kan gitu ya. Mereka berhak mendapatkan hidayah. Oh, syukur banget kalau hidayahnya itu lewat jalan saya. Misalnya nih, ada penonton dari YouTube ini ya, dia itu seorang LGBT misalnya. Nah, dia suka dengan penyampaiannya dokter nih. Tiba-tiba dia nge-DM, dokter saya pengen ngaji dengan antum, mis. Gimana, dokter? Mau nggak? Boleh saja. Boleh saja ya? Artinya itu. ya, tapi tobat dulu. Tobat dulu. Dan bukannya tobat itu perlu proses gitu, dokter? Ya proses, tapi harus berhenti juga. Oh iya, jadi selama ngaji sama dokter itu, teman-teman harus proses dalam tobat juga gitu ya, dokter ya? Iya. Kalau dia itu misalnya yang jadi masalah itu adalah bahwa kecenderungan seksualnya, tapi dia masih suka lawan jenis, sebenarnya bukan untuk mengamalkan Al-Quran, bukan ngaji, tapi nikah dengan lawan jenisnya. Oh, oke. Nah, gitu. Tapi kalau misalnya ternyata Kalau dia trans ya, transgender, ya transgender maksudnya itu siapa aja mau kan, gitu ya? gitu kan, celup sini celup sana gitu ya. Kalau dia masih suka sama perempuan, itu sesuatu yang kalau misalnya apalagi dia kaya kan gitu ya, ya bisa saja dia menikah dengan laki-laki atau perempuan. Laki-laki atau perempuan. Oh gitu ya. Nah, itu pengamalan Al-Quran. Nah, setelah kemudian kan akhlak itu, tabiat itu bisa dirubah dengan adat kebiasaan, sehingga habitnya itu berubah. Ya, hal yang pertama yang dilakukan itu bukan baca Quran. Apa? Mengubah hal yang paling ya? mendasar. Oke. Itu bagus, itu anunya, itu implementasinya. Oke. Nah, setelah itu baru kemudian hidup normal kan gitu ya, sholat, ya baca Quran, ya ngaji, ya kerja, udah kayak Nah, gitu. itu ya teman-teman LGBT, kalau mau ngaji sama Dr. Ahmad Zulfikar, ngaji Al-Quran sangat diperbolehkan, Dulu tapi kan, dengan alasan kita ini manusia itu bisa berubah, tapi nggak bisa spontan. Maka ada yang disebut dengan pendidikan. dididik gitu. Dididik kan gitu loh. Dan manusia yang asalnya nggak bisa kemudian bisa itu karena pendidikan kan gitu, karena latihan kan gitu. Betul. Nah, itulah yang kemudian fungsinya bahwa manusia itu bisa berubah gitu. Oke, dokter. Statement untuk tema ini gimana, dokter? Baca Quran deh. Baca Quran Nggak ya. terlalu nggak terlalu panjang.
Ya. hayati, amalkan. Oke, teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.